Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu hari ini. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu rekan saya mengalami satu hal yang mungkin dalam perspektifnya dia sangat menegangkan, menimbulkan kepanikan ketika kami sedang syuting di salah satu daerah di Jawa Barat. Lalu dia masuk ke toilet dan pintunya terkunci. Ternyata rekan saya ini mengirimkan WhatsApp ke saya, minta tolong supaya pengelola tempat itu membantu dia untuk keluar dari toilet itu. Ini membuktikan bahwa sebenarnya dia sangat panik ketika pintu toiletnya terkunci. Dan ketika saya datang ke sana, sebenarnya hanya untuk cuci tangan di samping itu, lalu dia keluar. Pertanyaan pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Di mana handphonemu?" Kan lucu ya, orang keluar dari toilet yang ditanya handphone saya. Ternyata dia kirim WhatsApp, dan itu menggambarkan situasi itu, menggambarkan kepanikannya ada di dalam toilet, terkunci di toilet. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berpikir bahwa dosa itu sebenarnya sangat menjerat kita. Dosa membelenggu kita, sehingga harusnya situasi kita ketika kita hidup di dalam dosa, harusnya itu menimbulkan kepanikan pada kita. Tetapi yang terjadi ialah tidak sedikit orang yang justru menikmati dosanya, dan memang faktanya dosa mendatangkan kenikmatan, sehingga itu membuat kita ingin terus ada di dalam dosa. Tetapi kabar baik yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Kristus telah memerdekakan kita dari dosa. Sebagaimana firman Tuhan berkata di dalam surat Roma, pasalnya yang ke-8 ayatnya yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak Ibu, jelas sekali bahwa kita telah dimerdekakan dari dosa. Maka dari itu, hiduplah di dalam kebenaran. Hiduplah dalam kekudusan. Supaya kita terbiasa, kita terpola untuk hidup benar, untuk hidup kudus. Dalam segala aspek kehidupan kita, kita harus bisa meneropong kehidupan kita. Adakah kenikmatan dosa yang masih saya nikmati, saya gandrungi, saya inginkan untuk saya lakukan selalu? Nah, ini harus kita teropong dengan kebenaran. Sebagaimana juga firman Tuhan di dalam Injil Yohanes berkata, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Jelas kemerdekaan kita di dalam Kristus itu fakta firman Tuhan yang harus kita terima dan harus kita hidupi agar benar-benar hidup kita merdeka dari belenggu dosa. Dan dengan itu kita bisa menikmati kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Jangan lagi hidup di dalam dosa dan menikmatinya sebagai hal yang menyenangkan hati kita. Karena itu akan mendatangkan kengerian dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita benahi hidup kita dalam segala aspek, sehingga kita berjalan di dalam kebenaran dan menikmati kasih karunia Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Amin.